Bahasan prediksi TKA SMP Matematika pada materi data. Soal nomor 1. Jenis diagram yang paling tepat untuk menunjukkan perbandingan bagian-bagian dari suatu keseluruhan adalah untuk yang pertama, diagram batang itu adalah baik untuk membandingkan kuantitas antara kategori yang berbeda. Kemudian diagram garis adalah untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Sedangkan lingkaran adalah untuk menunjukkan proporsi atau persentase setiap bagian dari suatu keseluruhan. Sedangkan tabel adalah menyajikan data mentah secara terperinci. Jadi yang dimaksud adalah diagram lingkaran. Jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan tabel frekuensi hobi siswa kelas 8A berikut. Tentukan apakah setiap pernyataan benar atau salah. Kita lihat ini tabelnya ya. Dan pernyataan yang pertama, hobi yang paling sedikit dinikmati adalah menggambar. 4, paling sedikit, benar. Kemudian jumlah siswa yang hobi olahraga lebih banyak dari hobi musik. Olahraga 12, musik 6, benar. Jumlah seluruh siswa di kelas 8A adalah 30. Kita coba hitung. 8 tambah 12 adalah 20, 20 tambah 6 adalah 26, 26 tambah 4 adalah 30. Benar. Kemudian soal nomor 3. Jangkauan atau rank dari data tinggi badan dengan satuan cm berikut adalah jangkauan itu adalah datum atau data terbesar dikurangi data terkecil. J, ini dari data yang tertulis di sini, berapa yang terbesar, yaitu 165 dikurangi yang terkecil adalah 150. Jadi hasilnya adalah 15. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Data nilai ulangan tim A adalah 7, 8, 9. Data nilai ulangan tim B adalah 6, 8, dan 10. Manakah pernyataan yang benar? Ini yang dibandingkan adalah rata-rata kemudian jangkauan. Nah, untuk rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah data, banyaknya datum. Jadi semuanya untuk yang tim A dulu rata-ratanya adalah 7 tambah 8 tambah 9. Dijumlah semua dibagi banyaknya datum. Ini ada berapa? Ada 3. 7 tambah 8 tambah 9 adalah 24 dibagi 3. Hasilnya 8. Untuk rata-rata yang B 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 3 juga. 6 tambah 8 tambah 10 hasilnya 24 juga dibagi 3, jadi rata-ratanya sama yaitu 8. Kemudian jangkauan A ya terbesar itu berapa? 9 ya. 9 dikurangi 7 berarti 2. Jangkauan yang B terbesarnya 10 dikurangi 6 4, berarti tidak sama. Jawabannya adalah rata-rata kedua tim sama, betul. Kemudian nomor 5, rata-rata tinggi 10 siswa adalah 160 cm. Jika seorang siswa baru dengan tinggi rata-rata dengan tinggi 171 cm bergabung, rata-rata tinggi mereka adalah diketahui dulu. Untuk rata-rata gabungan itu adalah ini jumlah data untuk anggota kelompok pertama dikali dengan rata-rata kelompok pertama ditambah kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua dibagi jumlah seluruh data. Untuk soal ini kita tulis dulu yang diketahui. Jumlah kelompok pertamanya adalah 10 siswa,
dengan rata-ratanya kelompok pertama adalah 160. Kemudian ada yang gabung 1 orang itu dengan nilai 171. Jadi untuk rata-rata gabungannya adalah 10 dikali 160 ditambah 1 kali 171 per 10 tambah 1 11. 1600 ditambah 171 dibagi 11. 1771 dibagi 11 sama dengan 161 cm. Jadi hasilnya adalah B. Kemudian soal nomor 6. Diberikan data 455,679. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Dicari rata-rata, median, dan modus ya. Ingat bahwa rata-rata adalah hasil bagi antara jumlah seluruh nilai dan banyaknya data. Kalau median itu adalah nilai tengah yang datanya itu harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke besar. Kemudian nanti kalau tidak diurutkan hasilnya akan berbeda ya. Jika jumlah data ganjil yaitu mediannya paling tengah, 1 angka di tengah. Kalau genap itu rata-rata dari nilai rata-rata dari 2 nilai tengah, diambil 2 nilai kemudian dirata-ratakan. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul, tahu nilai terbanyak. Kita hitung rata-ratanya dulu. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 dibagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Hasilnya adalah 36 per 6 sama dengan 6. Ya, benar ya, rata-ratanya 6. Kemudian median. Median itu harus diratakan. Ini sudah rata ya, 4, 5, 5, 6, 7, 9. Nah dari 6 ini rata-rata mediannya atau nilai tengahnya ada 2 karena genap. Jadi rata-rata dari 5 dan 6. 5 tambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Ya benar. Modusnya adalah 5, yang sering muncul, yang paling banyak muncul adalah 5, betul ya. 5 ini ada 2, yang lainnya cuma 1. Oke, selanjutnya nomor 7. Tabel berikut menunjukkan skor yang diperoleh 2 tim A dan B dalam 5 pertandingan. Tim manakah yang penampilannya lebih konsisten atau stabil? Perlu diketahui bahwa konsistensi atau stabilitas data itu diukur oleh tingkat penyebarannya. Semakin kecil ukuran penyebarannya, seperti jangkauannya atau simpangan bakunya, maka semakin konsisten data tersebut. Jadi kita akan menghitung jangkauannya saja. Jangkauan dari A. Jangkauan itu kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 20 dikurang nilai terkecilnya adalah 10. Berarti jangkauannya adalah 10 yang A. Yang B jangkauan nilai terbesarnya adalah 16 dikurang 14 sama dengan 2. Jadi yang benar adalah B. Soal nomor 8. Data nilai ujian matematika kelas A dan B disajikan dalam tabel. Manakah kesimpulan yang benar? Ini lihat, ini rata-rata, median, modus, jangkauan. Jadi kita akan menghitung mereka semuanya ini, rata-rata, median, modus, dan jangkauan. Untuk rata-ratanya
Jika ada data kelompok seperti ini, rumusnya adalah ini. Untuk rata-rata yang A, kelas A, nilainya 70 dikali frekuensi yang A 5 ditambah 80 dikali 15 ditambah 90 dikali 8 ditambah 100 dikali 2 dibagi totalnya 5 tambah 15 tambah 8 tambah 2 adalah 30. Oke, 70 kali 5 adalah 350 ya. Kemudian 80 kali 15 adalah 1200 ditambah 90 kali 8 adalah 720 ditambah 100 kali 2 adalah 200 dibagi 30. Kemudian hasilnya adalah 2470 dibagi 30, ketemu 82,33. Oke, untuk yang B kita hitung rata-rata yang B. 70 kali 3 ditambah 80 kali 8 ditambah 90 kali 15 ditambah 100 kali 4 per 3 tambah 8 tambah 15 tambah 4 30 juga. 70 kali 3 210 ditambah 80 kali 8 640 ditambah 90 kali 15 adalah 1350 ditambah 100 kali 4 adalah 400. Yang B ini hasilnya adalah 2600 ya, dibagi 30. Oke, 260 dibagi 3 adalah 86,67. Selanjutnya untuk mediannya, kita lihat rata-ratanya ini yang benar enggak? Rata-rata nilai kelas B lebih tinggi dari kelas A. Yang A tadi 82,33, yang B 86,67. Betul ya? Kemudian untuk median itu adalah nilai tengah. Kita lihat dulu frekuensi itu banyaknya nilai. Jadi kita lihat 70-nya ada 5, 80-nya ada 15 gitu ya. Ini 5 tambah 15 tambah 8 tambah 2 itu 30 tadi. Ini juga 30. Untuk median yang A, ini kan 30. Jadi kita lihat karena genap maka rata-rata dari dua nilai tengah, yaitu nilai ke 15 sama 16. Ini kan frekuensinya ada 5, berarti ada 5 70-nya 70 sampai 5. Ini mulai dari 6 sampai 20, berarti 5 tambah 15 itu 20. Ini 20 data ada di sini. 20 nilai. Berarti 15 sama 16 itu ada di sini. Ya. Berarti 80 tambah 80 bagi 2, hasilnya adalah 80. Untuk median yang B itu ke 15 juga. Nah, kalau ini kita lihat juga frekuensinya 3 tambah 8 itu 11. Berarti bukan di sini ya data ke 15 dan 16-nya. Nah, ini adalah 12 ke 11 tambah 15 itu adalah 26. Berarti ini itu data ke
12 sampai 26. Berarti data ke-15 ada di sini. Ada di 90. 90 tambah 90 per 2, hasilnya 90. Median nilai kelas 8A 80, betul. Median kelas B adalah 90, betul. Modus nilai kelas A, modus itu nilai yang sering kali muncul atau terbanyak frekuensinya. Yang A 15 ya, berarti 80, betul. 80-nya ada 15. Jangkauan nilai kedua kelas sama. Kita lihat jangkauan yang A, jangkauan itu terbesar dikurangi terkecil. Yang A itu 100 kurang 70, 30. Apakah yang B sama? Sama, karena nilainya ya sama, dari 70 ke 100. Dari 100 dikurangi 70 juga, berarti 30. Ini sama. Benar semua jawabannya. Oke, soal nomor 9. Sebuah kelas terdiri dari 30 siswa. Rata-rata nilai ulangan adalah 80. Jika 2 siswa dengan nilai 95 dan 90 pindah kelas dan 1 siswa baru dengan nilai 65 masuk, rata-rata nilai kelas yang baru adalah rata-rata gabungan lagi. Diketahui ini terdiri dari 30 siswa, berarti N 1 sampai 30 itu adalah 30. Banyaknya siswanya 30. Nah, rata-ratanya 1 sampai 30 ini adalah 80. Kemudian keluar 2 siswa, kita anggap aja dia data ke 29. Itu keluar 1 orang. Rata-ratanya atau nilainya adalah 95. 1 orang lagi misalkan ke 30 ya. 1 orang juga nilainya berapa? 90. Nah, ada 1 siswa baru itu masuk. Anggap saja N ke 31, itu 1 orang masuk. Nilainya adalah 65. Oke, kita cari rata-rata gabungannya. Jadi 30 kali 80 ditambah, dikurang ya karena pindah. Dikurang 1 kali 95 dikurang 1 kali 90 ditambah 1 kali 65 per berapa? 30 dikurang 1 tambah 1. 30 kali 80 adalah 2400 dikurang 95 dikurang 90 ditambah 65 dibagi ini 29. 2400 dikurang 95 dikurang 90 ditambah 65 hasilnya adalah 2280 per 29. Hasilnya adalah 78,62. Ini perintahnya bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Berarti hasilnya adalah 79 jika dibulatkan. Jawabannya B. Soal nomor 10, diberikan data 10, 20, 30, 40, 150. Kehadiran data 150 atau pencilan atau outlier akan sangat mempengaruhi. Nah, pencilan atau outlier adalah data yang nilainya sangat jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Beda sendiri ya 150. Nah, kehadiran pencilan sangat mempengaruhi ukuran yang sensitif terhadap nilai ekstrem. Kira-kira berpengaruh enggak sama Mian? Ya, Mian itu sangat terpengaruh karena melibatkan semua nilai dalam perhitungannya. Benar. Median tidak terlalu terpengaruh karena hanya melihat posisi tengah. Jadi tidak. Modus biasanya tidak terpengaruh karena melihat yang paling besar ya.
Kemudian jangkauannya sangat berpengaruh karena dihitung dari nilai maksimum dan nilai minimum. Jawabannya adalah A dan D. Oke, terima kasih. Sekian, see you next time. Semoga semuanya berhasil.